Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found a... Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kanisa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas siklus air. Jika membicarakan mengenai siklus air, apakah kalian menyadari bahwa keberadaan air di planet bumi kita ini seolah tidak akan ada habisnya? Apa alasannya? Ya benar, karena air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, sebab keberadaannya seolah tidak ada habisnya dan akan selalu terus ada. Nah, keberadaan air itu sendiri ternyata mengalami suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dan hasilnya akan tetap sama. Ada yang tahu nama lain dari siklus air? Ya benar, daur hidrologi atau water cycle. Nah, sebenarnya apa sih siklus air itu dan bagaimana proses terjadinya siklus air ini? Nah, supaya adik-adik tidak bingung lagi, yuk kita simak penjelasan video ini. Sirkulasi air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus yang terjadi di bumi ke atmosfer dan akan kembali lagi ke bumi. Proses sirkulasi air ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, pembentukan awan. Yang ketiga, hujan. Dan yang keempat, penyerapan air. Nah, untuk memahami lebih lanjut, yuk kita simak jelasannya satu persatu. Penguapan air laut atau danau oleh panas matahari akan menghasilkan uap. Uap air tersebut akan ke atmosfer. Nah, proses ini dinamakan evaporasi. Selain oleh air laut atau danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air ini juga akan naik ke atmosfer. Nah, proses ini dinamakan transpirasi. Uap air yang berasal dari bumi akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan akan membentuk awan. Kumpulan uap-uap ini akan terjadi pengembunan sehingga menjadi titik-titik air. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air tersebut akan jatuh menjadi air hujan. Nah, proses ini dinamakan presipitasi. Lalu air hujan akan jatuh ke tanah dan ke laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Selain akan merembet ke air tanah, air hujan tersebut juga akan jatuh ke laut. Nah, sehingga proses ini akan terjadi berulang-ulang. Nah, jadi itu tadi proses siklus air. Bagaimana adik-adik, kalian sudah paham kan? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita ulangi satu persatu. Siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan oleh air laut. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses pembentukan awan. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Ya benar, yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan. Yang keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan oleh tanah. Sampai sini dulu ya video pembelajaran dari Kanisa. Semoga materi tentang siklus air ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you on next video. Bye-bye.